Ada curhatan dari sahabat podcast Curhat Bersama New Life yang bertanya nih, gimana ya saya pernah melakukan hubungan badan dengan saudara atau keluarga jauh nih ya, dan karena takut ketahuan akhirnya merantaulah ke sebuah kota dan bekerja sebagai asisten rumah tangga. Tapi ternyata saat dia bekerja sebagai asisten rumah tangga, dia melakukan hubungan badan lagi dengan majikannya. Tapi saya bingung nih mau menjawabnya bagaimana. Nah, daripada saya yang jawab, malam hari ini ada narasumber yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Nah, selamat malam Pak Funix. Ya, selamat malam. Nah, iya. Pak Funix, ini banyak pertanyaan yang masuk nih. Iya. Dan saya bingung mau menjawab apa. Jadi malam hari ini memang spesial Pak Funix didatangkan ke tempat ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat podcast yang dengan masalah yang berbeda-beda nih, Pak Funix. Nah, bisa, kita akan coba jawab sesuai dengan apa yang kita bisa ya. Salah satunya yang barusan. Oh, oke. Ya, dia pernah melakukan hubungan badan dengan keluarga jauh gitu, dan akhirnya ya dia merantau deh supaya nggak ketahuan sama orang lain dan bekerjalah sebagai asisten rumah tangga. Tapi akhirnya melakukan hubungan tersebut juga dengan majikan. Nah, lalu dia bertanya, gimana ya masa depannya? Udah hancur nih hidupnya, masih punya masa depan nggak sih? Masih punya harapan nggak sih? Masih ada nggak sih pria yang mau menerima saya dengan kondisi yang seperti ini? Tuhan masih sayang nggak? Dia sekarang hidup di dalam intimidasi karena kesalahan yang dia lakukan. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan, Pak? Oke, memang agak kompleks ya kalau seseorang mengalami hal yang seperti itu ya. Tapi kalau dia berani curhat seperti ini, menyatakan apa yang dia lakukan, artinya dia pingin berubah. Nah, itu penting sekali dalam hidup ini. Seseorang yang pingin berubah pasti mau, gitu ya. Nah, kalau pertanyaannya apakah masih ada pria yang mau, gitu ya, atau tulus dalam hal mencintai, saya kira masih ada gitu. Masih ada. Ya, tapi kalau ditanya apakah ada juga pria yang tidak? Ya pasti juga ada gitu. Jadi tergantung gitu ya bagaimana pria itu. Nah, kalau hidupnya sudah mengalami perubahan ya, dia sudah bertobat dan hidup benar, saya kira masih banyak pria yang mau gitu ya, hidup benar. Tetapi kalau dia terus-terus melakukan hal yang salah, tidak mau berubah gitu, ya pasti akan mengalami proses yang panjang dalam hidupnya gitu. Nah, kalau ditanya resiko, memang setiap dosa yang kita lakukan itu ada akibatnya gitu ya. Misalnya contoh, ketika dia akan punya pasangan hidup, akan menikah gitu. Nah, dari awal misalnya dia menyembunyikan hal ini, itu bisa terjadi masalah di kemudian hari kalau suaminya tahu gitu. Sebaiknya memang perlu kejujuran dalam hal ini ketika mulai membangun hubungan dengan calon ya pasangan kita. Sebaiknya ya jangan langsung begitu kenal langsung cerita gitu ya. Tapi ketika menjelang, kita lihat dulu sepanjang perjalanan itu pacaran, saling mengenal satu dengan yang lain. Kalau memang kita lihat bahwa memang laki-lakinya memang sungguh-sungguh mencintai dia, ya baru kita ceritakan apa adanya. Tapi saya kalau kira misalnya terbuka, terus pasangan kita tahu dengan masa lalu kita, ditinggal. Ya lebih baik begitu daripada kita melanjutkan tanpa diketahui gitu sebelum terjadi pernikahan. Tapi kalau sudah menikah baru ditinggal kan kasihan gitu ya. Apalagi kalau sudah ada anak, terus di rumah tangga itu terus diungkit-ungkit. Nah itu kan gimana rasanya kalau wanita, laki-laki aja sakit kan. Kalau wanita lebih lagi gitu saya kira, karena wanita itu perasaannya kan lembut gitu. Nah makanya saran saya ya sebaiknya cari pasangan yang memang betul-betul mengenal Tuhan, dengan benar takut akan Tuhan. Lalu kalau memang dia mencintai, kita ceritakan apa adanya. Dan kalau memang dia menyayangi kita, dia pasti akan menerima kita apa adanya gitu.
Dan jangan lagi melakukan hal yang sama gitu, lubang yang sama, jatuh lagi ke dalam lubang yang sama. Sebelum menikah karena lihat pacarnya ini sayang jatuh lagi gitu. Jangan. Bertahanlah sampai pada hari pernikahan gitu. Kadang-kadang orang kan, ya saya sudah hancur, enggak apa-apa, dia sayang sama saya, lakukan lagi. Jangan, dosa itu pasti ada akibatnya. Seperti gitu. Ya. Iya. Terus kalau misalnya sampai sekarang masih dihantui rasa bersalah, masih ada intimidasi gitu, hidup dalam ketakutan, apa yang harus dilakukan ya? Ya, satu hal yang harus kita pahami sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Kristus, bahwa Yesus itu mengampuni dosa kita. Itu bukan hanya sekedar mengampuni, dia menghapuskan segala dosa kita. Artinya waktu kita percaya sama Yesus, kita mengakui bahwa dia adalah Tuhan yang sudah mati, sudah bangkit dan hidup, dan dia mengasihi kita. Kita percaya bahwa dia juga sudah mengampuni dosa kita. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, oleh Alkitab. Jadi jangan kita terbawa perasaan gitu ya. Jangan terbawa perasaan. Kita melihat apa yang firman katakan. Seperti gitu. Jadi iman Kristen itu percaya bahwa apa yang Alkitab katakan, bukan percaya apa yang saya rasakan. Kadang-kadang kan kita dihantui gitu ya, sehingga terus diintimidasi oleh si jahat. Kamu nggak layak, kamu orang berdosa, dosamu nggak bisa diampuni. Saya mau sampaikan bahwa setiap dosa kita, sebesar apapun dosa kita, Tuhan kita sanggup mengampuni. Tuhan Yesus sanggup mengampuni kita. Kenapa? Karena dia mengasihi kita. Dia menciptakan kita serupa dan segambar dengan dirinya. Itu sebabnya untuk sahabat curhat bersama New Life yang dalam kasus tadi PRT ya asisten rumah tangga ya, ya saya mau sampaikan bahwa Tuhan mengampunimu, Tuhan menyayangimu, dia sangat mengasihimu. Hiduplah takut akan dia, hidup dalam kebenarannya, pasti hidupmu akan mengalami perubahan dan harapan itu pasti ada. Ya, masih ada harapan yang baik yang dari Tuhan. Mungkin satu saat engkau akan bertumpa dengan orang yang sungguh mencintaimu dan hidupmu akan berbahagia. Seperti Amin. itu. Ya. Iya. Gitu. Nah, apalagi udah mau menjelang 2025 ya, pasti harapan yang lebih baik terbuka ya. Ya, harus punya harapan di tahun depan ya. Iya. Iya. Nah, kalau misalnya sahabat podcast yang barusan itu melakukan hubungan badan tapi nggak hamil ya, tapi ini ada lagi nih sahabat podcast yang bertanya kembali, yang lainnya ya, sahabat podcast yang lainnya sudah hamil di luar nikah nih Pak Puni. Iya. Prianya tidak bertanggung jawab, keluarga juga nggak mendukung, akhirnya dialah yang membesarkan anaknya seorang diri. Tapi karena begitu banyaknya kebutuhan di dalam kehidupan, harus bekerja, harus sewa rumah, lalu juga anak bertumbuh seperti itu. Akhirnya ya mau nggak mau harus dititipkan di penitipan. Dan di saat ini sedang berada di titik sangat lelah gitu. Apa sih yang harus dilakukan gitu? Rasanya kok hidup cuma untuk capek-capek aja gitu. Iya, ini satu kasus yang cukup berat menurut saya juga ya. Kalau saya dalam posisi dia mungkin cukup berat ya. Tetapi satu hal yang harus dipahami gitu, bahwa Tuhan itu sangat sayang sama kita. Dia mengasihi kita. Memang akibat kesalahan itu ya bisa terjadi seperti itu tadi ya, akibat dosa. Salah satu ya penolakan orang tua karena tidak mau menerima, ya kan? Mungkin malu dengan tetangga dan lain sebagainya. Ada anak di luar yang punya anak tapi tidak punya ayah gitu ya. Ya itu memang resiko akibat dari dosa, tetapi satu hal yang harus perlu gitu ya. Kita harus datang sama Tuhan. Ya, kita harus mencari Tuhan. Di mana? Cari komunitas di gereja. Kalau iman saudara adalah orang percaya, orang Kristen, datang ke gereja. Banyak kali saya temukan beberapa kasus, ada orang-orang yang begitu dia merasa berdosa, dia tidak mau lagi ke gereja, dia lari dari gereja, dan dia hidup. Akhirnya dia mengalami stres, depresi, bahkan tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya. Makanya saran saya, carilah gereja.
Kenapa? Karena di gereja ada kasih, di mana ada orang-orang yang mengasihi, menyayangi kita dengan tulus. Ada orang-orang yang mau terima curhatan kita. Karena secara psikologi ya, bahwa manusia itu kan makhluk sosial. Betul. Seringkali ada hal-hal yang pingin kita ceritakan kepada orang lain. Nah, dalam kasus yang curhat tadi, mungkin dia tidak punya teman lagi untuk bisa bercerita tentang hal-hal apa yang dia alami gitu. Makanya dia sampaikan lewat curhat bersama New Life ini. Saran saya, datanglah. Kalau mau bisa ikut kegiatan kita, ibadah kita. Ada komunitas New Life yang bisa mendukung saudara gitu ya. Bisa tempat curhat saudara, bisa berbagi cerita. Karena di keluarga New Life ada juga orang-orang yang mengalami pergumulan dan kesusahan yang berbeda-beda gitu. Tetapi kenapa bisa kuat? Karena ada melampaui segala akal yang kita tidak bisa pikirkan. Tiba-tiba kita merasakan damai sejahtera, ada ketenangan, ada kekuatan baru kita menjalani hidup. Ada banyak orang-orang yang kami konseling juga mengalami bahkan lebih berat dari apa yang dialami oleh ibu ini, ya. Tapi mereka mau belajar untuk taat sama Tuhan, mereka mau belajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau, dan mereka hidup dalam komunitas yang baik, ya, dari gereja, teman-teman gereja, ya. Akhirnya mereka mengalami pertumbuhan rohani yang baik, mereka bisa melayani anaknya, mereka melayani orang-orang lain yang mengalami problem, mengalami masalah. Jadi jangan patah semangat, jangan putus asa, jangan menyerah, datang cari Tuhan. Tuhan sangat mengasihi ibu, Tuhan sangat menyayangi ibu, dan Dia menyediakan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bagi ibu, saya sarankan percaya apa yang Alkitab katakan. Jangan berdasarkan apa yang ibu rasakan, tapi mulai belajar untuk percaya apa yang Alkitab katakan. Di sana Tuhan akan menolong ibu, dan Roh Kudus akan membantu ibu untuk memberikan damai sejahtera, memberikan jalan keluar, dan saya percaya masa depan ibu dan anak pasti akan bahagia bersama dengan Tuhan. Amin. Ya. Jadi kalau ada masalah, jangan tinggalkan gereja ya. Jangan tinggalkan gereja. Jauh dari Tuhan. Betul. Ya. Kenapa? Karena di sana ada teman-teman yang bisa menolong kita untuk memberi kekuatan, penghiburan, ada yang mendoakan kita gitu ya. Seperti gitu. Jadi jangan tinggalkan gereja. Ada banyak orang tinggalkan gereja, tapi seharusnya kalau kita merasa kita berdosa, kita bersalah, datanglah kepada gereja, carilah Tuhan. Gitu. Kenapa? Karena gereja tidak menghakimi, ya. Kalau ada teman-teman, tapi Pak ada orang Kristen yang juga menghakimi, ya itu personal, tapi gereja sesungguhnya mengajarkan kita untuk mengampuni, mengasihi, bukan mengungkit-ungkit kesalahan seperti gitu. Biasa. Ya. Nah, jadi buat sahabat podcast malam hari ini yang menyaksikan siaran ini, apapun masalah yang sahabat podcast sedang alami, ya baik itu masalah seperti yang tadi disampaikan ya, mungkin masalah hamil di luar nikah, atau mungkin masalah percintaan, masalah rumah tangga, atau masalah apapun, jangan ragu untuk curhat kepada kami di 0819 081 7-nya 4 kali 1, dan nanti tim podcast bersama New Life akan menjawab setiap pertanyaan sahabat, atau mungkin bisa juga didoakan, dan mungkin boleh langsung konseling ya. Caranya sangat mudah, boleh hubungi kami di 0819 081 7-nya 4 kali 1, atau bisa langsung komen di kolom komentar di channel YouTube New Life Batam. Dan kalau sahabat podcast bersama New Life berada di kota Batam, boleh jumpa ya Pak Put. Betul, ya, bisa ke tempat kami. Tempatnya nanti boleh WA aja, misalnya di mana mau konseling dong dengan Pak Funis gitu, atau dengan tim podcast curhat yang lainnya. Boleh hubungi kami, nanti atur waktu untuk janjian ketemu gitu. Betul, ya. Iya. Nah, kalau tadi kan masalah anak muda. Ya. Iya. Ini ada masalah ibu rumah tangga yang ibu-ibu sudah menikah. Oh, tadi ibu-ibu, tadi yang ibu tapi kan belum menikah. Oh, belum menikah, kan? ditinggal ya. Di luar nikah, ya. Ini seorang ibu yang sudah menikah, sudah punya anak, anaknya juga sudah besar, sudah merantau untuk pergi bekerja, ya. Jadi tinggal dia dan suaminya. Nah, setahun belakangan ini suaminya tuh sudah pergi meninggalkan dia. Dan pergi dengan selingkuhannya. Jadi si ibu ini ditinggal. Akhirnya ibu ini ngekos
sendirian dan kerja, karena ya untuk hidup, bertahan hidup harus bekerja juga untuk makan, untuk tinggal, dia kos. Nah, sudah setahun suaminya pergi dengan selingkuhannya, tiba-tiba baru-baru ini katanya suaminya telepon dan minta balikan lagi. Alasannya karena wanita tersebut ya cuma mau uangnya, terus sekarang udah ninggalin si bapak ini gitu. Nah, ibu ini bingung, apa ya yang harus saya lakukan gitu, karena kan kalau lihat sakit hatinya ya pasti sakit sekali gitu ya, tapi suaminya minta balikan lagi. Nah, menurut Pak Funix bagaimana? Ya, ini satu kasus juga yang cukup kompleks ya. Secara pribadi kalau mungkin kita yang ngalami pasti sakitnya gimana gitu ya. Tapi begini, untuk ibu yang sudah curhat, saya apresiasi karena berani menceritakan keadaannya ya. Nah, kalau kita nggak tahu usia dari suaminya ini berapa, umur mereka berapa gitu ya. Nah, kalau saya ya secara pribadi ya gitu, apakah kita harus tahu apakah suaminya ini benar-benar bertobat atau hanya mau cari aman lagi gitu ya. Nah, kayak gitu. Jangan sampai dia datang sudah baik-baik pergi lagi gitu ya. Lebih baik hidup sendiri daripada kumpul lagi, nyakitin lagi gitu kan. Nah, tetapi kalau tanya bagaimana menurut Alkitab, bagaimana menurut pandangan Alkitab, ya memang Tuhan apa yang sudah dipersatukan tidak bisa diceraikan gitu. Makanya saran saya butuh konseling sebetulnya untuk suami, untuk istri gitu ya. Sehingga mereka punya pemahaman yang benar tentang bagaimana hubungan suami istri itu. Sehingga tidak terjadi lagi kemudian hari hal-hal seperti ini. Oh, sudah baik-baik selingkuh lagi gitu ya. Nah, sehingga ke depan lebih baik. Nah, kalau pingin ibu merasa bahwa masih mencintai suaminya, masih mengasihi dia, ibu mau menerima, itu lebih baik gitu. Tapi saran saya sebaiknya yuk sama-sama konseling gitu ya, sama-sama mau berubah, sama-sama mau hidup benar gitu. Kadang-kadang kan persoalan rumah tangga ini bukan cuma di satu sisi gitu. Oh, suami saya selingkuh, istri tidak punya andil. Tidak juga, kadang-kadang ada juga andil dari istri. Kenapa sampai suami selingkuh? Atau kenapa istri selingkuh? Jadi perlu ada konseling, ada bimbingan dari pasangan ini gitu ya. Jangankan saudara, kami juga, saya sebagai pribadi, sebagai hamba Tuhan, banyak persoalan, banyak masalah dalam rumah tangga, tetapi kami punya bapak rohani, tempat kami konseling, ada ibu rohani kami. Jadi setiap ada masalah, ada persoalan, kami biasa cerita gitu, sehingga kami mendapatkan pencerahan, mendapatkan hal-hal yang menguatkan kami, sehingga kami tetap bisa bertahan gitu. Dan banyak orang-orang yang terbantu, orang-orang yang tertolong, bahkan ada beberapa yang sudah datangi pengacara untuk bercerai gitu. Tetapi ketika mereka berjumpa dengan kami menceritakan kebenaran bagaimana seharusnya yang terjadi, dan mereka mau merendahkan hati, mau mengampuni dan berubah, mengalami kehidupan rumah tangga yang lebih baik dari sebelumnya. Makanya untuk ibu yang sudah sampaikan masalahnya ini, curhatnya, saya sarankan ibu kalau bisa jumpa bersama suami, ketemu kita gitu ya, kita bisa berbagi pengalaman, bisa berbagi cerita gitu. Di mana sih letak kesalahan kok sampai bisa selingkuh dan kemudian pingin berbalik gitu, gitu ya, sehingga bisa menemukan kebahagiaan yang lebih lagi ya dari sebelumnya. Jadi seperti itu. Nah, jadi memang kalau di satu sisi secara daging berat ya untuk seorang istri dikhianati gitu, tapi ya kalau ibu memang sayang, mengasihi, ya ibu boleh terima dia gitu ya, karena Tuhan mengasihi juga dia. Nah, tapi di dalam kehidupan selanjutnya ya sebaiknya butuh bimbingan gitu. Jangan merasa bahwa usia pernikahan kami ini sudah 30 tahun, nggak perlu bimbingan. Nggak juga. Kadang-kadang kita butuh bimbingan gitu ya. Sekira itu saja dari saya untuk kasus ini. Semoga ibu ini dikuatkan dan yang terbaik yang bisa
terjadi dalam kehidupan keluarganya. Iya. Jadi masalah itu selalu ada ya, dari pertanyaan-pertanyaan sahabat podcast Curhat Bersama New Life nih, kayaknya masalah setiap orang punya gitu ya. Pasti. Tapi orang itu ada juga yang berpikir, saya lahir ke dunia ini, sekolah, kerja, lalu menikah, punya anak, lalu jadi tua dan meninggal gitu. Ya, di dalam proses semuanya itu juga ada masalah gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih tujuan hidup di dunia ini kalau misalnya setiap hari itu yang namanya masalah tuh selalu ada? Iya. Kalau ditanya tujuan kita di dunia ini ya, bukan cuma untuk makan, minum, nikah, punya anak, lalu mati, dan nggak sampai sana. Kenapa? Karena kita ini ada karena Tuhan menciptakan kita. Tentu sesuatu yang diciptakan itu pasti punya tujuan. Ya, kalau kita lihat ada handphone diciptakan pasti punya tujuan. Apalagi kita manusia, Tuhan menciptakan kita dengan satu tujuan yang mulia, yaitu hidup kekal bersama dengan Dia, gitu ya. Tapi dalam perjalanan manusia itu jatuh dalam dosa. Nah, akibat dosa manusia tidak bisa punya hubungan lagi dengan Tuhan karena dosa yang memisahkan manusia dari Tuhan, bukan Tuhan tidak mau gitu. Makanya Yesus harus datang ke dunia menjadi manusia, Allah menjadi manusia untuk mati menebus setiap dosa manusia yang percaya kepadanya. Oleh karena itu ketika Yesus naik ke sorga, Dia memberikan pesan satu kepada manusia untuk pergi memberitakan kabar baik ini, bahwa keselamatan sudah terjadi di dalam Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus pasti akan diselamatkan. Itu sebabnya kasih-Nya begitu besar bagi dunia ini, bagi manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya kita sebagai manusia yang sudah percaya kepada Yesus dan diselamatkan, kita punya tujuan. Untuk apa? Memberitakan lagi kabar baik itu bahwa Yesus datang untuk mengampuni dosa kita. Nah, bagaimana orang bisa tahu itu kalau tidak ada yang memberitakan? Nah, kita harus memberitakan itu. Makanya Yesus bilang, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, memberitakan kabar baik bahwa Yesus sudah memberikan keselamatan itu. Nah, dalam melaksanakannya itu kadang-kadang kan kita butuh sinergi satu dengan yang lain. Ada yang jadi pengusaha, dia memberikan bantuan dana, karena dalam pemberitaan kabar baik kan kita butuh dana juga gitu ya, untuk kehidupan, sehingga ada yang fokus benar sebagai hamba Tuhan untuk benar-benar melayani gitu. Ada yang lain mendoakan dan lain sebagainya. Kita harus sinergi. Tentunya sekali lagi kita perlu mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Itu tujuan hidup kita, bahwa Tuhan mengasihi kita dan Tuhan mau kita juga mengasihi mereka seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Jadi tujuan kita bukan cuma datang, makan, minum, melahirkan dan mati, bukan, tapi kita lahir dengan satu tujuan bahwa kita mau hidup kelak bersama dengan Tuhan. Ya, hidup bersama dengan Tuhan, kembali kepada citra awal bagaimana Tuhan rindu hidup bersama dengan kita sebagai ciptaan yang mulia. Itu sebabnya ketika kita di dunia ini sedang hancur, sedang menuju kepada kebinasaan, tanggung jawab kita adalah bagaimana kita memberitakan kabar baik ini supaya semua orang bisa diselamatkan, semua orang bisa bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena kalau tidak bersama dengan Tuhan, pastinya akan binasa gitu hidup mereka, tidak hidup kekal bersama dengan Tuhan. Ya. Nah, tapi proses perjalanan hidup tiap orang itu kan berbeda-beda ya, Pak ya. Nah, kalau misalnya yang dilahirkan dari keluarga kaya, mungkin dia dapat keistimewaan, mau sekolah misalnya diantar, mau kerja misalnya gampang gitu, dipermudah segala sesuatunya karena orang tuanya mungkin punya harta kekayaan. Nah, sedangkan misalnya yang dilahirkan dalam ekonomi yang sulit, keluarga yang pas-pasan gitu ya, sepertinya proses hidupnya jauh lebih sulit seperti itu. Masalah yang datang pun mungkin bisa lebih banyak gitu. Gimana sih Pak supaya orang yang tidak kaya pun punya
apa ya, maksudnya tidak punya stigma kalau sukses itu hanya untuk orang-orang kaya deh gitu. Yang susah juga sebenarnya bisa sebenarnya untuk meraih kesuksesan tersebut. Oke, jadi satu hal yang kita harus pahami benar bahwa setiap orang itu tidak bisa menentukan dia harus lahir dari keluarga yang mana, ya kan? Apakah dia lahir dari keluarga kerajaan, apakah dia lahir dari keluarga yang kaya raya, atau dia lahir dalam keluarga yang miskin, gitu ya. Nggak bisa kita tentukan. Tetapi bagian kita adalah menerima di mana kita lahir. Dan kedua, kita mempercayai bahwa masa depan kita bukan karena orang tua kita kaya, atau orang tua kita adalah penguasa, gitu. Tapi kita percaya bahwa yang menjamin masa depan kita adalah Tuhan. Itu yang saya percaya sebagai orang beriman, ya, sebagai orang Kristen yang percaya sama Tuhan. Nah, ada banyak orang-orang sukses rata-rata ya kalau di survei dari kesaksian mereka bahwa mereka memulai dari hidup yang miskin juga, gitu. Mereka berjuang, mereka bekerja keras sampai mereka mencapai kesuksesan, keberhasilan dalam hal materi ya. Nah, kalau ditanya apakah anak-anak orang kaya lebih beruntung, ya mereka beruntung. Tetapi untuk sukses belum tentu gitu ya. Karena ada beberapa kasus yang kita perhatikan juga ada anak-anak orang yang berada, punya uang, tetapi mereka kehilangan kebahagiaan gitu ya. Tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Sementara kita walaupun kita mungkin tidak punya berlebihan, tapi kita masih hidup dengan orang tua gitu. Ada plus minus yang dialami setiap orang gitu. Makanya penting kita menyadari bahwa ketika kita ada di dunia ini bukan melihat lagi tentang siapa orang tua kita gitu ya, tapi melihat siapa Tuhan kita gitu. Lalu kita mulai, karena Tuhan itu bukan menciptakan kita lalu bilang, oh aku berkati kamu, tapi kamu tidak melakukan apa-apa juga gitu ya. Kalau kita lihat kisah dari Ishak gitu ya, dia sudah menerima janji, Abraham itu sudah menerima janji Tuhan yang luar biasa bahwa akan diberkati. Tetapi ketika Ishak tidak menabur, tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi ketika dia mulai menabur, Tuhan melipat gandakan, Tuhan membuat berhasil. Jadi ada bagian kita, makanya jangan merasa bahwa orang tua saya miskin, orang tua saya tidak punya apa-apa, saya tidak mungkin berhasil. Enggak juga. Ketika engkau mempercayai Tuhan, ketika engkau mengandalkan Tuhan dalam hidupmu, saya percaya bahwa engkau akan berhasil. Ketika engkau bekerja keras. Daud itu, ya, salah satu tokoh yang luar biasa. Dia anak gembala dari gembala gitu ya, dari seorang peternak yang menjaga domba. Tapi kemudian karena kegigihannya, karena percayanya sama Tuhan, Tuhan mengangkat hidupnya dan kemudian dia menjadi raja atas Israel. Ada banyak tokoh-tokoh, pemimpin negara kita juga seperti itu. Kalau cerita kisah-kisah mereka dari yang tidak ada, mereka memulai sampai mereka boleh menjadi menteri dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi bukan soal kaya atau miskin, tetapi soal bagaimana kita melihat Tuhan dengan benar, bagaimana kita mempercayai janji-janjinya, bagaimana kita bekerja keras, itu yang akan membawa kita dalam keberhasilan. Ya. Luar biasa sekali. Nah, sekali lagi nih kami ingatkan sahabat podcast, kalau sahabat podcast pada malam hari ini yang menyaksikan memiliki pergumulan, memiliki permasalahan di dalam kehidupan, mungkin ngerasa seorang diri, percayalah bahwa Anda nggak sendiri. Ada kami, tim podcast Curhat bersama New Life. Kalau mau curhat, boleh hubungi kami melalui WA atau telepon di 0819 0817-nya 4x1, atau bisa langsung komen di kolom komentar di channel YouTube New Life Batam. Iya, sayang sekali sih Pak. Sebenarnya banyak yang mau dipertanyakan gitu ya. Bukan pertanyaan-pertanyaan saya saja, tapi pertanyaan sahabat juga gitu. Tapi karena terbatas waktu, kami harus undur diri. Tapi sebelum berpisah, ada quotes nggak Pak yang mau disampaikan nih buat sahabat podcast yang menyaksikan? Oh ya.
Jadi untuk sahabat curhat bersama New Life, sekali lagi jangan pernah menyerah apapun masalahmu, tetap percaya sama Tuhan. Di dalam Tuhan pasti ada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ya. Ya, luar biasa sekali. Jadi jangan pernah menyerah, sahabat podcast curhat bersama New Life, karena di tangan Tuhan ada pengharapan. Terima kasih banyak Pak Punis buat waktunya, buat nilai-nilai yang sudah dibagikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat podcast yang sudah menyaksikan siaran ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan jangan lupa kalau mau jumpa dengan tim podcast bersama New Life untuk konseling atau mau minta didoakan atau mau curhat, boleh hubungi kami di 0819081704 kali 1. Dan kami percaya siaran ini boleh semakin memberkati kehidupan kita supaya kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Ya, sahabat podcast curhat bersama New Life, saksikan terus siaran curhat bersama New Life setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life